Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, doa terbaik buat kalian semua. Semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan bisa jadi kenyataan. Amin. Dan tentunya semoga kalian diberi mental baja di tengah gempuran keadaan market yang semakin menggila, oke. Dan buat para teman-teman semua yang dalam keadaan jombloan jomblowati, semoga tahun ini segera dipertemukan dengan jodohnya. Dan buat teman-teman semua yang sedang memperjuangkan sang buah hati, semoga tahun ini segera diberi, amin. Dan tidak luput ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi menjelang siang kali ini teman-teman, melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama teman-teman, sebenarnya Bitcoin ini harga tertingginya ya sudah berada di area 27.190 ya. Cuman saat ini sedikit koreksi teman-teman di area 27.132, jadi ada penurunan sedikit, oke. Tapi overall kalau kita lihat daripada kemarin di area 26, saat ini sudah menyentuh di level 27. Semoga saja segera meneruskan kenaikannya ya teman-teman ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya, kondisi market didominasi dengan dua warna, tapi di sini lebih strong di warna merah yang merona-rona ya. Dan di kesempatan kali ini seperti yang teman-teman minta ya kan, Bang, coba cari bad newsnya Shiba. Oke, sekarang kita menemukan bad newsnya Shiba teman-teman, atau kabar buruk nih buat para Shiba Army ya. Kita lihat untuk harga Shiba saat ini. Oke teman-teman, kalau untuk harga Shiba sendiri bisa kalian lihat lah ya, memang ini ngikutin daripada pergerakan Bitcoin lah ya, karena Bitcoin memang belum stabil ya, belum kembali lagi harganya gitu teman-teman ke level mungkin harga next target adalah 30.000, dan kita pantau di sini untuk Shiba sendiri juga mengalami koreksi gitu ya kan, 0,56% per video ini dibuat, berada di area kepala 881 teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat candlenya di sini teman-teman ya, candle harian ya, di sini cenderung datar atau sideways, kurang lebih seperti itulah ya, karena bergerakannya masih sama-sama saja gitu di kepala 8 teman-teman ya. Next target dia juga harus bisa naik sampai level 10 teman-teman, karena level 10 ini level yang cukup menarik untuk Shiba Inu ya. Dan kalau dia mampu meneruskan penurunan lagi teman-teman, kalau jebol lagi di area 83, tidak menutup kemungkinan Shiba bakal menyentuh di level 78 sampai 75 ya. Oke, jadi di sini teman-teman ada sedikit informasi nih yang mungkin ini bisa menjadi ya kabar buruk sebenarnya ya teman-teman, kabar nggak enak gitu, tapi ini bisa menjadi acuan juga buat teman-teman ya. Oh ternyata saya ada temennya, oh ternyata banyak sekali temennya yang senasib dengan saya gitu ya. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Nah, jadi dikutip dari YouTube ya teman-teman, bahwasanya siaga merah Shiba Inu 80% pemegang Shiba Inu merugi. Oke. Jadi dari sekian banyak, sekian juta holder daripada Shiba Inu, 80%-nya teman-teman ya itu mengalami kerugian. Oke, mengalami kerugian karena mungkin mereka juga beli di tahun 2022, di tahun 2021 ya kan, atau beli di kepala 4, di kepala 5 gitu teman-teman ya. Otomatis mereka mengalami kerugian ya, mereka mengalami penurunan sampai tambah zero gitu ya. Jadi kita nggak sendirian, kita banyak temennya ya. Saya kira teman-teman ya, saya kira memang seperti itu ya, karena memang ada kondisi daripada Shiba Inu dalam keadaan bearish. Tapi di sini overall ini bisa menjadi penyemangat buat kita juga sebenarnya ya. Oh ternyata banyak sekali teman-teman kita yang mengalami kerugian, ternyata banyak sekali teman-teman kita atau army Shiba yang mengalami sangkut ya, tapi mereka masih memperjuangkan untuk bisa kembali lagi naik gitu ya kan. Nah, jadi di sini teman-teman pemegang Shiba Inu SHIB mungkin berpikir ulang karena 80% dari mereka menderita kerugian. Nah, jadi di sini juga ada potensi Shiba lebih parah lagi turunnya gitu ya kan, dengan kerugian 80%. Apa ya, bisa jadi mereka yang mentalnya nggak kuat dari 80% ini bisa ngejual gitu ya kan. Nah, ketika mereka ngejual semua teman-teman ya otomatis harga Shiba akan mengalami kerugian. Tapi kemungkinan besar kalau menurut opini saya pribadi, kayaknya kemungkinan kecil mereka ngejual gitu teman-teman. Oke. Jadi di sini seperti ya yang diketahui berkat dari
in the block ya, sebagian besar investor Shiba rata-rata 4 dari 5 menderita. Oke, jadi 4 dari 5 menderita alias kerugian pada kepemilikan mereka jika datanya dapat dipercaya, yaitu sekitar 80% teman-teman dari semua pemegang alamat token Shiba Inu kehabisan uang saat ini. Itu setara dengan 991.440 alamat atau holder teman-teman, hampir di 1 jutanya holder Shiba Inu ini mengalami kerugian ya. Bayangkan 991.4 ribu orang ya mengalami kerugian di Shiba. Nah, dengan total kepemilikan ya, di total teman-teman itu sekitar 497 triliun. Wow ya. Jadi token terkonsentrasi pada mereka yang setara dengan 4,4 miliar US dollar, dan itu dikurangi volume Shiba yang terbakar di alamat mati itu teman-teman. Wow ya. Jadi kerugian orang-orang terhadap Shiba ini masih tinggi, tapi mereka tetap bertahan gitu ya teman-teman ya, tetap bertahan. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi teman-teman ya, kemungkinan besar ya jangan sampai terjadi kayak tahun 2021 ya. Karena apa, tahun 2021 hampir mirip gitu, hampir mirip ya. Mereka beli, mereka banyak yang masuk, tiba-tiba Shiba tambah zero. Shiba downtrend ya, Shiba parah itu teman-teman. Yang tadinya $1.000 nggak ada artinya waktu itu, yang tadinya masuk $1.000 ya kan, itu tinggal $1 atau $5 aja. Tapi ketika mereka mampu bertahan, mereka bertahan teman-teman. Nggak taunya dari $1.000 yang tadinya tinggal $5 teman-teman, melejit sampai jutaan dolar. Ya, jangan sampai 2021 terulang kembali ya. Buat teman-teman semua yang mungkin masih sangkut di Shiba ya, kalau menurut saya pribadi, coba pertahankan dulu, coba hold dulu gitu teman-teman, sampai benar-benar memasuki masa bull run. Karena kita juga nggak bisa nyalahin, wah Shiba bangke nih, Shiba turun seperti ini nih ya. Tapi kita nggak melihat rekondisi daripada keadaan market seperti apa gitu ya kan. Market dalam kondisi bearish semua ya. Bitcoin cenderung digempur harganya ya. Karena apa, patokan daripada all cryptocurrency atau all token teman-teman itu terhadap Bitcoin gitu ya kan. Ketika Bitcoin ini mampu recover naik gitu, coba Bitcoin sampai nyentuh di level 35.000 US dollar teman-teman, tidak menutup kemungkinan Shiba bakal nyentuh di level 11 kembali ya. Atau mungkin ketika Bitcoin nyampe ke 40.000 ya, tidak menutup kemungkinan Shiba bakal di area kepala 2 atau ketiga gitu ya kan teman-teman ya. Nah, ketika new all-time high-nya Bitcoin ini terbentuk, tidak menutup kemungkinan juga Shiba akan nyentuh di new all-time high-nya nantinya gitu teman-teman. Karena apa? Progresnya jalan kok ya, proyeknya jalan gitu teman-teman. Dimana ada Shibarium yang saat ini sedang dikembangkan ya, dimana Unification juga sudah mengasih updatean tentang perkembangan Shibarium ya. Terus di sini teman-teman kalau kita lihat, di mana ada 3 proyek, sudah 3 proyek nih teman-teman ya, walaupun belum secara resmi masuk ke dalam ekosistemnya Shibarium, tapi 3 proyek tersebut sudah menunjukkan antusias mereka untuk membakar Shiba ya. Sudah terbukti gitu, mereka membakar Shiba dalam jumlah yang nggak main-main gitu ya kan. Sekali pembakaran ya langsung miliaran token Shiba yang dibakar. Nah, maka dari itu buat teman-teman semua yang masih sangkut di Shiba ya, semoga saja teman-teman, semoga saja tahun 2024 pertengahan atau syukur-syukur di akhir tahun ini bahkan bisa kembalilah ya, setidaknya modal kita masuk dulu gitu teman-teman. Nah, maka dari itu buat rekan-rekan semua ya, di mana 348.170 alamat seperti itu menurut In the Block, dan mereka memiliki volume yang sangat solid sebesar 281,12 triliun Shiba. Ini menarik perhatian pertama-tama karena pada hari ini token Shiba Inu dikutip baru-baru ini yang memungkinkan berarti kepemilikan tidak dapat dianggap sebagai pemegang jangka panjang untuk saat ini. Ya bisa saja ya kan, karena manusia gitu kan nggak tahan dengan harga Shiba, mereka bisa cut loss. Maka dari itu di sini dijelaskan
kepemilikan tersebut tidak dapat dianggap sebagai investasi atau pemegang jangka panjang karena masih ada potensi untuk dijual. Ketika mereka ngejual ya otomatis harga akan semakin turun ya, seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman tetap kuatkan mental di tengah gempuran keadaan market yang seperti ini. Kita pantau perkembangan Shiba ya. Semoga saja karena di sini sekelas calon gubernur yang kemarin kita bahas aja masih sentimen bullish terhadap Shiba ya. Gitu teman-teman. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Shiba, semoga membantu. Salam cuan.